Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 peserta Latsar CPNS tahun 2022. Di sini kami ingin menunjukkan kepada Anda hasil dari wawancara kami tentang bagaimana masyarakat memaknai wawasan kebangsaan. Lalu, kami juga ingin mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dilakukan masyarakat guna menyikapi isu-isu yang mungkin dapat mengancam keamanan negara. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai salah satu narasumber di dekat rumah saya. Saya telah langsung bertemu dengan Bapak siapa nama Bapak? Nama saya Pak Adi Permana. Kalau di sini kan saya tukang galon yang sering nganterin ke Mas ya. Ini acaranya buat apa ya Mas ya? Ini buat pelatihan dasar CPNS Pak. Saya mau ikut wawancara gitu tentang wawasan kebangsaan. Oh seperti itu ya. Oke lah, boleh. Langsung saja ke pertanyaannya Pak ya. Boleh, silakan, boleh. Apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan Pak? Wawasan kebangsaan ya. Kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu ya kayak kita harus tahu Indonesia aja lah Mas lah gitu ya. Jadi kita tahu Indonesia itu ada berapa pulau, bukan ada berapa pulau sih, negara kepulauan, terus misalkan masyarakatnya kayak gimana, sampai ada yang gangguan-gangguan ancaman-ancaman gitulah buat Indonesia kayak gitulah. Intinya mah kayak gitu Mas, kayak yang saya tahu mah gitu. Kalau gini Pak, yang kedua ya, ada isu-isu yang lagi viral nih Pak di Indonesia gitu. Isu ancaman yang lagi viral di Indonesia tuh kira-kira apa yang Bapak ketahui? Kalau yang saya tahu nih ya, yang lagi booming itu tuh yang RIP Malang itu Mas. Aduh, ya Allah ngeri itu Mas. Ngeri apalagi kalau misalkan sampai Indonesia nih U20, U23 ya yang nanti bakal ada di Indonesia tuh. Kalau gak jadi gitu, kalau batal, aduh. Sayang Mas, lagi bagus-bagusnya timnas Indonesia itu kalau sampai di banned FIFA kan ya gimana ya, sayang ya. Terus kalau misalkan sampai benar-benar jadi dijatuhin sanksi para pemain bolanya, kayak saya nih tukang galon ini nih nganter-nganter misalkan air kepulauan air kan ya penghasilannya berkurang Mas gitu Mas. Itulah mungkin Mas isu-isu yang aduh udahlah itulah intinya. Kalau upaya Bapak agar tidak lagi ada tragedi yang seperti itu, kira-kira seperti apa Pak? Ya kalau lihat kemarin mah ya itu penontonnya kan waduh membludak gitu ya bisa mah kalau bisa mah diperiksa gitu, tiketnya diperketat lagi. Jadi kalau misalkan stadionnya harusnya 10.000 ya 10.000 aja gitu, jangan ngambil keuntungan ngejual tiket sampai membludak kayak gitu. Terus juga yang setelah itu tuh yang polisi-polisi itu tuh jangan nembakin gas air mata Mas, aduh ngeri itu, panas itu kayaknya itu. Nah itu mungkin salah satu apa ya penyebab itu mungkin ya yang pada banyak yang meninggal itu ya. Terus kalau bisa di Indonesia itu bersatulah gitu orang-orang itu, udah namanya juga olahraga ya, harus sportivitas ya. Mau menang mau kalah juga ya namanya juga olahraga gitu. Para pendukungnya itu harus mah saling-saling inilah gitu, saling-saling menjaga gitu, jangan sampai lagi lah gitu. Terima kasih buat hari ini Bapak Adi ya. Terima kasih banyak hari ini udah melaksanakan wawancara. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya, kali ini Bapak Lukman sudah ada di hadapan saya. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kali ini saya akan menginterview seperti yang kita ketahui di tengah maraknya gempuran budaya asing yang masuk ke Indonesia yang mungkin merusak generasi bangsa. Bagaimana sekolah tinggi mungkin perguruan tinggi dari atas sampai bawah untuk bisa mengedukasi atau menyampaikan gimana agar budaya asing itu tidak masuk ke budaya Indonesia, khususnya negara Indonesia. Yang kedua mungkin peran dari pemerintah bersinergi dengan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin berbagai agama khususnya kita di Islam bersinergi dengan para ulama supaya
budaya Nusantara kita sendiri tidak tergerus oleh budaya asing di negerinya sendiri. Ya, terima kasih. Mungkin akan saya jawab. Menurut saya mungkin ada 4 faktor yang harus kita waspadai. Yang pertama, peran pemerintah itu sendiri, bagaimana supaya budaya asing tidak masuk ke Indonesia melalui para habaib, para ustadz untuk menyampaikan ke masyarakatnya di mana agar budaya asing itu tidak menggerus budaya Indonesia. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga, peran dari orang tua. Orang tua khususnya anak-anak dia sendiri, gimana peran orang tua untuk bisa membenahi anak-anaknya supaya tidak terjerumus atau tergerus budaya kita, diperkenalkan budaya kita khusus Indonesia kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita tahu mana budaya yang sesungguhnya budaya Indonesia. Mungkin yang keempat, peran dia sendiri khususnya masyarakat itu sendiri atau anak itu sendiri, gimana dia bisa mencantumkan atau mendeklarasikan jati dirinya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus gimana untuk mempertahankan budaya Indonesia dan harus bisa berkeliling lah gitu, jadi pergi ke tempat-tempat pagelaran mungkin budaya-budaya Indonesia, memperkenalkan diri kita gimana budaya Indonesia yang sesungguhnya. Jangan sampai kita terlena dengan budaya-budaya luar sehingga kita khususnya lupa dengan budaya kita sendiri khususnya Indonesia gitu. Jadi intinya harus dididik dari sedini mungkin ya Pak Luk, dan harus ada kesadaran dari generasinya sendiri. Iya, itu yang paling pokok, itu harus ada kesadaran, kemauan dari kitanya sendiri. Kita mau jadi gimana gitu. Itulah upaya sebagai untuk memajukan budayanya di negeri sendiri ya Pak Luk ya. Ya begitulah. Nah, dan selain siap, terima kasih Pak Luk atas waktunya. Begitulah wawancara saya dengan tokoh masyarakat Kampung Batu Nunggu, Kecamatan Sukaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kami akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Di sebelah saya sudah ada salah satu narasumber yang akan berbagi mengenai hal tersebut. Mari kita langsung saja menuju ke narasumber kita. Sebelumnya, Kodeka akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Debbie. Saya merupakan Aparatur Sipil Negara di Bidang Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sukarjo. Nah, langsung, sebelumnya apakah pernah mendengar wawasan kebangsaan itu apa? Pernah. Menurut kakak, ada apa wawasan kebangsaan itu penting? Wawasan kebangsaan penting karena merupakan cara pandang suatu bangsa untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Zaman sekarang kan banyak sekali isu-isu yang ada di masyarakat. Menurut kakak sendiri, adakah contoh isu yang mengancam? Isu yang mengancam itu seperti dibebaskannya para koruptor, karena sebenarnya yang menghabiskan uang negara dan membuat negara itu sulit berkembang adalah para koruptor tersebut. Lalu bagaimana bela negara yang harus diterapkan untuk mencegah bahkan menyelesaikan hal tersebut? Kan korupsi itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau memang untuk mengubah negara itu sebelumnya kita harus mengubah diri kita sendiri. Contohnya seperti datang kerja tepat waktu, pulangnya pun tepat waktu, mengikuti aturan-aturan yang ada, dan tidak ingin memperkaya diri sendiri, adanya rasa syukur, agar tidak ada keinginan untuk mengambil hak yang bukan miliknya. Begitu ya. Lalu, apakah kakak sendiri sudah bisa menerapkannya di tempat kerja? Alhamdulillah sejauh ini saya belum pernah datang terlambat karena saya kembali pada prinsip tersebut. Ketika kita ingin mengubah negara, kita harus mengubah diri kita sendiri. Ya. Kalau bisa dulu. Mantap kakak ini.
sepertinya memang kita harus mencontoh dari kakak kita ini ya. Ini contoh yang baik, panutan. Semoga kita pun bisa menerapkannya di tempat kerja kita ke depannya. Terima kasih kakak untuk waktunya yang telah diberikan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di kemudian hari. Sekian rekan-rekan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan survei wawancara, hampir semua memahami wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran kita dalam menanggapi isu kontemporer tersebut yaitu yang pertama, memulai membenahi diri dengan segala kemampuan dengan mengembangkan berbagai potensi yang telah dimiliki yang bersumber ideologi bangsa. Yang kedua, merubah cara pandang kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik sekaligus menjamin keberlangsungan hidup diri kita. Yang ketiga adalah meningkatkan iman dan takwa. Sekian, mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.